dia bisa melihat aura seorang biarawati yang tidak terlihat oleh siapapun, hanya dirinya sendiri yang bisa melihatnya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Let's the story begins. Assalamualaikum, hai Mystery Friends. Makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Misteri Alsya Septadia. Tentunya sebagian dari kalian ini tahu tentang sepasang paranormal legendaris yang mendunia, yaitu Ed dan Lorraine Warren, yang kisah-kisahnya itu banyak banget diangkat dalam beberapa film horor. Film yang terkenal seperti The Conjuring, The Nun, The Amityville Horror, Annabelle, dan film-film horor terkenal lainnya. Jadi aku mau cerita tentang perjalanan Ed dan Lorraine Warren yang sangat terkenal di dunia paranormal dan perfilman horor. Ya udah, gue gak usah basa-basi, kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Dunia paranormal dan juga perfilman horor telah kehilangan sepasang paranormal penyelidik hantu legendaris Amerika dan juga penulis buku yang berhubungan dengan kasus-kasus dan tempat-tempat berhantu, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Ed Warren telah meninggal pada tanggal 3 Agustus 2006, sedangkan Lorraine Warren baru saja meninggal setahun yang lalu pada tanggal 18 April 2019 di usianya yang 92 tahun. Semua film-filmnya mereka ini udah aku tonton, saking aku ngefans banget sama mereka berdua. Kalau kalian ada gak sih film yang belum kalian tonton? Komen ya di bawah. Ed dan Lorraine Warren ini pernah terlibat dalam ribuan kasus-kasus penyelidikan berhantu. Lorraine Warren ini dilahirkan di Bridgeport, Connecticut pada tanggal 31 Januari 1927. Pemilik nama asli Lorraine Rita Moran bersekolah di sekolah swasta Katolik. Saat dia bersekolah, dia itu sudah merasa berbeda dengan teman-temannya. Setelah pertama kali dia bisa melihat aura seorang biarawati yang tidak terlihat oleh siapapun, hanya dirinya sendiri yang bisa melihatnya. Seperjalanannya waktu, dia semakin beranjak dewasa, dia semakin yakin kalau dia ini ternyata bisa melihat makhluk-makhluk astral, hingga pada akhirnya dia menjadi seorang cenayang. Dia berusia 16 tahun saat dia bertemu dengan Ed Warren. Beberapa teman membawanya ke film James Cagney dan dia disitulah bertemu dengan Ed Warren. Akhirnya Lorraine dan Ed Warren ini menikah pada bulan Mei pada tahun 1945. Saat itu Ed sedang cuti dinas dari Angkatan Laut usai Perang Dunia Kedua. Ed Warren lahir pada tanggal 7 September 1926 dengan nama asli Edward Warren Minnie. Edward adalah veteran Angkatan Laut Amerika Serikat Perang Dunia Kedua dan mantan polisi yang menjadi demonologis otodidak, dosen, dan juga penulis. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Edward ini mengambil kelas seni dan dia ini mulai menjual lukisan-lukisannya ini di pinggir jalan. Dan kebetulannya Edward dibesarkan di rumah yang diyakininya berhantu. Dan dia mulai menggabungkan minatnya dalam seni pada paranormal dengan kemampuan artistiknya. Pada tahun 1952, Edward dan Lorraine Warren mendirikan New England Society for Psychic Research atau NESPR, yaitu kelompok pemburuan hantu tertua di New England. Mereka menulis banyak buku tentang paranormal dan tentang penyelidikan pribadi mereka ke dalam beberapa laporan aktivitas paranormal. Mereka mengklaim telah menyelidiki lebih dari 10.000 kasus selama karir mereka bertahun-tahun. Interaksi pertama mereka dengan dunia gaib yaitu ketika mereka pertama kali saat berhadapan dengan kasus boneka Annabelle, yaitu di tahun 1968. Boneka berhantu Annabelle menjadi kasus awal yang diselidiki oleh mereka. Mereka dipanggil setelah ada seorang gadis melihat boneka Anne Raggedy yang diberikan kepadanya.
boneka itu dirasuki oleh roh Annabelle Higgins, seorang gadis muda yang meninggal di rumah tersebut. Ed dan Lauren ini menyebut kalau roh Annabelle Higgins ini sedang mencari inang manusia. Jadi itu kenapa akhirnya roh dari Annabelle Higgins ini masuk ke dalam boneka Annabelle. Ayo, buat kalian penasaran dan belum tahu tentang cerita boneka Annabelle, kalian bisa tonton salah satu video aku tentang boneka-boneka terseram di dunia. Di situ aku cerita tentang boneka Annabelle. Karena tidak ingin ada korban jiwa, akhirnya mereka ini membawa boneka Annabelle ke museum di rumahnya mereka. Di antara penyelidikan mereka adalah kasus tahun 1971 yang melibatkan sebuah rumah berhantu milik keluarga Perron di Rhode Island. Rumah itu diketahui kalau mendapatkan kutukan dari seorang penyihir wanita pada abad 19, yaitu Bathsheba Sherman. Dan cerita tentang mereka menyelidiki kasus di rumah berhantu itu dan menjadi hit box office 2013 dengan film The Conjuring 2 pada tahun 2016 dan film The Nun pada tahun 2019. Disitulah akhirnya mereka ini menjadi sangat-sangat terkenal dalam dunia paranormal dan juga perfilman horor. Mereka juga menjadi salah satu di antara investigator yang paling pertama dalam menyelidiki tempat rumah berhantu Amityville, yang dimana cerita ini tuh sangat kontroversial di Long Island. Dan penyelidikan kasus rumah berhantu Amityville ini juga dijadikan sebuah film di tahun 1979 yang berjudul The Amityville Horror, yang melahirkan remake, sequel, dan prequel, di mana beberapa pembunuhan telah terjadi di rumah Amityville pada tahun 1974 dan keluarga yang pindah pada tahun berikutnya, yaitu keluarga Lutz, di mana keluarga Lutz yang mengalami teror iblis yang mengerikan selama 28 hari. Lauren dan Ed Warren memasuki rumah itu untuk menyelidiki kasus berhantu di rumah itu selama 20 hari. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah berhantu Amityville itu, kalian bisa tonton di salah satu video aku. Mereka ini mendapatkan publisitas yang besar dan menjadi terkenal ketika mereka ini terlibat dalam persidangan di tahun 1981 karena keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan di Connecticut, di mana terdakwa Arne Johnson dituduh sebagai pelaku pembunuhan majikan yang bernama Alan Bono. Tapi pada saat itu Arne Johnson tetap menyatakan kalau dia ini tidak bersalah dan tidak membunuh Alan Bono. Arne Johnson ini menyatakan kalau dia ini dirasuki oleh iblis. Namun udah pasti permohonannya ini ditolak oleh hakim, dan pada akhirnya Arne Johnson dinyatakan bersalah dan dihukum atas pembunuhan tersebut. Sebelum insiden pembunuhan tersebut, Ed dan Lauren Warren ini pernah dihubungi oleh adik dari Arne Johnson untuk menyembuhkan sang kakak yang kerap mengalami kerasukan setan. Dan Lauren juga membenarkan jika Arne Johnson ini memang betul-betul dirasuki oleh sosok iblis. Sepasang Ed dan Lauren Warren juga mengklaim pernah mengusir hantu serigala werewolf dari tubuh Bill Ramsey pada tahun 1983. Kasus bermula ketika Ramsey digigit oleh suatu makhluk dan dipercaya bisa menjelma sebagai serigala, di mana kasus ini ditulis oleh Edward dalam buku yang berjudul Werewolf: A True Story of Possession Demonic pada tahun 1991. Sayangnya nggak ada dokumentasi berupa foto atau video terkait kasus ini. Jadi udah pasti hal tersebut membuat banyak yang meragukan tentang kebenaran dengan kisah serigala ini. Keluarga Smule melaporkan sering terjadi fenomena supranatural di rumah mereka yang terletak di Pennsylvania. Gangguan berupa suara, ada aroma yang tidak sedap, dan juga penampakan sosok-sosok makhluk halus. Pasangan Jack dan Janet Smule diketahui juga kerap mendapatkan gangguan seksual. Dari hasil investigasi, Ed dan Lauren ini mengungkapkan kalau rumah tersebut itu dikuasai oleh 3 roh jahat. Kasus-kasus ini tidak hanya membantu meningkatkan profil mereka sebagai penyelidik paranormal, tetapi nggak cuma itu.
kasus-kasus paranormal activity ini, apalagi kasus-kasus ini berhubungan dengan paranormal activity maupun tempat-tempat berhantu, cukup mempengaruhi dan mengganggu hidup mereka, terutama bagi Lorraine Warren. Selama 54 tahun, Edward dan Lorraine Warren, mereka ini tidak hanya sebagai penyelidik hantu atau paranormal, tapi mereka juga bertanggung jawab untuk melatih beberapa demonologis termasuk Dave Considine, Lou Gentile, dan keponakan mereka, John Jarvis. Selain penyelidikan kasus-kasus berhantu, mereka juga membuka The Warren Occult Museum yang letaknya ini di belakang rumah mereka di Monroe dengan bantuan menantu laki-lakinya, itu Tony Spera. Dan museum di rumah mereka ini juga pernah ditampilkan di beberapa film-film horor yang terkenal di dunia. Keluarga Warren adalah keluarga Katolik Roma. Lorraine mengatakan bahwa keyakinannya ini, bahwa kurangnya agama, kurangnya iman, kurang keyakinan kepada Tuhan, sering membuka pintu bagi kekuatan jahat untuk memasuki rumah atau merasuki kehidupan manusia. Jadi menurut Lorraine, hal ini tuh tidak hanya berlaku untuk di agamanya mereka, tapi untuk bagi agama yang lain maupun non-agama. Karena dengan adanya keyakinan dan iman, maka rumah maupun kehidupan manusia ini akan jauh dari gangguan kejahatan iblis. Itu dia tadi cerita tentang legendaris pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. So buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tentunya kalian klik subscribe-nya. Maaf kalau ada salah dan kurang. Tonton juga ya video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.